Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indira Putri dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 103 dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video presentasi dari mata kuliah Komunikasi Massa guna memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Ayu Lestari, S.Hum M.Ikom, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Massa. Ya, langsung saja di sini kita diminta untuk mendeskripsikan tayangan yang telah kita amati pada tugas pertama. Adapun yang pertama yaitu pada media massa Kabar Pagi TV One dengan topik kampanye pasangan Ganjar Mahfud. Durasi tontonan 2 menit 12 detik. Di situ Pak Ganjar Pranowo atau calon presiden dengan nomor urut 3 bertemu dengan tokoh atau pemuka agama umat Kristiani dalam musyawarah besar PGPI di GPI Bawar Sawon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi khususnya tentang kebebasan beribadah serta mendirikan rumah ibadah. Yang dimana beliau mengatakan tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah tentu penting menjadi catatan untuk beliau untuk segera dicarikan solusi. Yang prinsipnya seharusnya hal tersebut dipermudah dan tidak boleh ada yang dipersulit. Selanjutnya di samping kampanye beliau, Sementara itu, calon wakil presiden dengan nomor urut 3 yaitu Pak Mahfud MD menghadiri dialog kebangsaan di Pondok Pesantren Nur Antika, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Di samping itu juga Pak Mahfud mengatakan akan fokus ke penegakan hukum dan pemberantasan korupsi apabila jika menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Adapun respon saya mengenai hal ini, saya sangat antusias dan sangat setuju dengan kampanye yang beliau lakukan. Dan saya berharap semoga jika beliau menang, beliau dapat merealisasikan apa yang beliau sampaikan. Pada hari kedua, saya menonton pada media massa Kabar Utama Pagi TV One. Topiknya mengenai kegiatan Anies, Prabowo, dan Ganjar di hari kedua kampanye Pilpres 2024, di mana durasi tontonan yaitu 2 menit 31 detik. Pada hari kedua kampanye, seluruh pasangan Capres dan Cawapres terus melakukan sosialisasi program ke berbagai wilayah, sementara pasangan Capres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka belum melakukan kegiatan kampanye di hari kedua masa kampanye. Anies Rashid Baswedan Capres nomor urut 1 memanfaatkan kampanye hari kedua dengan mendatangi sejumlah petani sayur di kawasan Pekalengan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anies mendengarkan keinginan dan keluh kesah petani mengenai sulitnya mendapatkan kredit untuk mereka. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir dalam diskusi cangrukan perubahan di Rumah Kemaslahatan Indonesia. Dalam acara ini, Muhaimin mendengarkan sejumlah masukan dari masyarakat. Lalu, selanjutnya calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto tetap beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan di hari kedua masa kampanye Pilpres. Prabowo tampak hadir dalam agenda di Istana Jakarta. Pak Prabowo disebut baru akan melakukan kampanye pada pekan depan. Sementara calon wakil presiden dengan nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka memilih tetap menjalankan aktivitas sebagai wali kota Solo. Ia mengikuti upacara hari ulang tahun ke-52 Korpri yang digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dan selanjutnya ada Capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo yang berolahraga bersama masyarakat Merauke. Sebelum memulai kegiatan kampanye, Pak Ganjar dan rombongan juga memulai kegiatan olahraga pagi dengan jalan santai dimulai dari Jalan Raya Mandala Pampel hingga Jalan Raya Mandala Muli Merauke. Adapun respon saya terhadap berita yang saya tonton pada hari kedua, yaitu saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres pada kampanye hari kedua, yang dimana terjun ke masyarakat pada masa kampanye untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Semoga dengan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut, apabila mereka terpilih, mereka dapat mewujudkan dan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada hari ketiga yaitu media massa Kabar Utama TV One dengan topik dengarkan keluhan pedagang, Anies Muhaimin belusukan ke pasar dengan durasi tontonan 2 menit 20 detik. Yang dimana
Capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional Karawang, Jawa Barat. Kepada para pedagang, Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden, dalam 100 hari pertama kerja akan menurunkan harga sembako. Hal ini disambut oleh para pendukung dengan berebut foto bersama. Kepada para pedagang, Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden dalam 100 hari pertama kerja, beliau akan menurunkan harga sembako. Hal ini disambut oleh para pendukung dengan berebut foto bersama beliau. Adapun tempat pertama yang didatangi oleh Pak Anies yaitu toko baju. Beliau berdialog cukup lama dengan perwakilan pedagang pakaian. Di sana beliau mendengarkan keluhan dari para pedagang, baik pedagang pakaian, sembako, dan juga pedagang sayuran. Sementara itu, calon wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar juga mendatangi Pasar Raya Padang dengan menyapa sekaligus mendengarkan keluh kesah pedagang soal naiknya bahan pokok. Caimin menyebut beberapa komponen pasar tradisional perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik, mulai dari fasilitas MCK hingga pengawasan kebersihan. Selain itu, Caimin juga mencoba beberapa kuliner Padang. Adapun respon saya terkait hal ini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan dan apa juga yang dikatakan oleh Pak Muhaimin sebagai capres dan cawapres nomor urut 1. Apabila mereka terpilih, saya berharap semoga apa yang mereka janjikan dapat mereka penuhi dan menepati janji-janji yang telah mereka buat. Selanjutnya yaitu pada media massa Kabar Petang TV One dengan topik tim kampanye daerah Prabowo Gibran optimis menang di pemilu 2024. Di sini durasi tontonan 1 menit 45 detik. Yang dimana tim kampanye daerah paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Provinsi Riau menargetkan meraih 60% suara kemenangan dalam Pilpres 2024. Sementara di Kabupaten Kairong, Papua, tim kampanye daerah Koalisi Indonesia Maju menggelar deklarasi damai bersama untuk mendukung kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran Provinsi Riau gencar melakukan pendekatan melalui kegiatan bakti sosial dengan memberikan makan siang dan pembagian susu gratis setiap minggu di hari Jumat. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran Provinsi Riau optimis akan menang di Pilpres 2024 karena besarnya dukungan dari sejumlah tokoh serta masyarakat Riau. Adapun respon saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh capres dan cawapres dengan nomor urut 2 ini karena apa yang dilakukan oleh tim kampanye daerah ini adalah bentuk usaha untuk mendapatkan suara dan hati masyarakat Indonesia. Jadi saya pribadi saya sangat setuju dengan hal ini. Selanjutnya pada media massa TV One Minute dengan topik Gibran Rakabuming Raka lakukan kampanye politik di Pasar Rawasari Jakarta Pusat dengan durasi tontonan 1 menit 18 detik, di mana beliau melakukan belusukan ke Pasar Rawasari. Di situ warga berebut selfie dan salaman dengan Gibran usai datang ke Car Free Day. Cawapres dengan nomor urut 2 ini melanjutkan agenda kampanyenya dengan belusukan ke Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Dan pada kegiatan kampanye beliau melakukan pengecekan harga bahan pokok yang mulai naik akibat dampak dari Natal dan Tahun Baru. Adapun respon saya setelah menyaksikan tayangan berita selama beberapa hari ini terkait kampanye politik Pilpres 2024, yaitu yang saya rasakan politik kali ini lebih kondusif, maksudnya tidak heboh seperti 5 tahun hingga 10 tahun yang lalu. Dan saya pribadi sejujurnya bukan orang yang paham dengan politik atau dapat dikatakan awam terkait politik, dan saya pribadi saat ini juga tidak yakin dengan kandidat, namun saya yakin dengan diri saya dan saya bahwa saya cukup selektif untuk menilai siapa yang lebih dibutuhkan oleh negeri ini, karena di era milenial ini kita sebagai kaum muda tidak haus lagi akan informasi terkait calon bakal presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara kita, itu negara Indonesia. Dengan perkembangan media dan teknologi saat ini, semua informasi terkait capres dan cawapres sudah dapat diakses dengan mudah hanya dengan melalui smartphone yang kita genggam. Menurut saya, kami sebagai kaum muda tidak harus lagi ada kata golput
karena minimnya pemahaman terkait politik. Karena nasib masa depan generasi bangsa Indonesia itu digantungkan pada kami, anak muda, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi harus terus berjalan, memilih bukan mencari pemimpin yang sempurna, namun memilih yang paling minim melakukan kesalahan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.